Jangan dikira laminating itu apa, enggak. Laminating itu bukan anti air sih ya? Ya, karena air masuk, kita yang sulit melakukan restorasinya, melepas itu satu sisi, melepas plastiknya itu 3 jam saya. Di Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa Arsip Nasional, kami biasanya para pemandu dan teman-teman di Arsip Nasional ini menyebutnya sebagai lorong waktu dari sejarah perjalanan bangsa Republik Indonesia itu sendiri. Suatu bentuk bola dunia. Bola dunia ini tujuannya adalah untuk memperlihatkan lokasi dari tempat lahir dan wafatnya para pahlawan yang ada datanya pada kami, seperti itu. Dan ini adalah daftar pahlawan di Arsip Nasional yang telah kami himpun, kurang lebih ada 144 daftar pahlawan yang ada, seperti itu. Dan mungkin teman-teman ingin mencoba. Ya, silakan mencoba. Ingin mencoba silakan. Ini kalau misalnya mau melihat namanya siapa, tinggal ditekan nomor berapa. Nanti kita lihat tampilannya ada di bawah. Di atas ya. Abdul Halim Perdana Kusuma lahir di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Apa yang disimpan di Arsip Nasional itu tidak hanya dokumen-dokumen saja, tapi juga ada foto, ada rekaman suara. Jadi arsip dalam media yang lain, media baru. Karena kan arsip itu adalah rekaman kegiatan. Jadi ini adalah rekaman kegiatan sebagai bagian dari sejarah Indonesia. Di sini kami mempunyai rekaman lagu Indonesia Raya dalam 2 versi. Yang pertama ada versi 1 stanza dan yang kedua versi 3 stanza. Silakan Mbak Giza mungkin bisa ditunjukkan. Ini adalah lagu Indonesia Raya dalam versi 3 stanza yang kami miliki rekamannya. Ini diorama Sumpah Pemuda ini kami anggap suatu bentuk diorama yang menggambarkan gelora-gelora para pemuda pada saat itu yang menginginkan adanya persatuan. Jadi ada Bung Tomo pada saat itu, dan ada Oranye Hotel. Jadi penggambaran situasinya. Jadi yang berusaha kita tampilkan itu adalah situasinya ya, maksudnya seperti semangatnya seorang ditandu pasti dia tidak lain tidak bukan adalah Jenderal Sudirman. Betul. Karena pada saat itu beliau sedang sakit, jadi melakukan perang gerilya dengan cara ditandu seperti itu. Bedanya Jepang dengan Belanda, arsip yang dimiliki oleh Arsip Nasional Republik Indonesia itu adalah yang tertua adalah tahun 1602. Jadi memang bagaimana Belanda memiliki perhatian yang sangat baik terhadap arsip-arsipnya. Beda dengan Jepang yang ketika dia meninggalkan Nusantara, Indonesia pada saat itu dia membakar habis semua arsip-arsipnya. Surat dari Bung Karno ini teman-teman bisa lihat bagaimana penyebutan dari Jenderal Sudirman itu adalah Dinda Adinda Sudirman, seperti itu. Bagaimana menunjukkan hubungan yang sangat baik ya. Makasih ya. Jadi tujuan Arsip Nasional mencoba untuk menampakkan surat Pak Karno dan Pak Dirman di sini adalah yang pertama mencoba untuk membuat suatu kondisi yang bahwa ketika Anda berlainan secara politik ataupun berlainan secara prinsip tidak membuat saling menjauh, tidak dengan kata-kata kasar, tapi bisa dengan cara rangkulan seperti ini. Dan ini dicontohkan bagaimana Pak Dirman menyebut dengan kata-kata Kapada, Pak Karno menyebutkan dengan kata-kata Adinda, itu sangat luar biasa seperti itu. Sebenarnya karena pada saat itu Indonesia belum merdeka, jadi banyak yang menyebutnya BPUPK. BPUPK. Iya. Okay. Jadi anak PPKI karena itu sudah merdeka pada 1945, sidang yang pertama ini dibubarkannya sebelum
45 ya. Jadi banyak yang mau nyebut BPK, tapi ada banyak juga menyebut BPK kalau di buku sejarah di SD ya Bu ya. PPKI dan BPKI ya Bu ya. Mungkin perlu juga diluruskan sejarahnya seperti itu. Bagaimana teks proklamasi itu dibacakan dan bagaimana bentuk tulisan tangannya Pak Karno seperti apa. Dan inilah teman-teman bisa melihat, ini adalah foto dari teks asli proklamasi Republik Indonesia yang ditulis oleh Pak Karno. Jadi kemarin memang ini teks ini untuk pertama kalinya waktu dia keluar dari AMRI untuk ikut upacara bendera kemarin 17 Agustus tanggal 17 Agustus ya. Jadi memang sebenarnya konsep ini sebelumnya katanya dibuang ya katanya, tapi kemudian diselamatkan dan kemudian bisa dilihat bagaimana perubahan antara satu konsep ke hasil akhir ya, bagaimana ada kata-kata yang dicoret itu menjadi dialektika ya. Betul, Kajian yang menarik juga Mas Oji bagaimana melihat pemilihan kata-kata yang digunakan. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Yang pertama ada Mr. Syafrin Prawira Negara. Beliau adalah pemimpin atau ketua dari pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dan satu lagi Mr. Asanat yang dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi di dalam Republik Indonesia Serikat. Ini ada peristiwa-peristiwa di beberapa daerah yang pada saat itu perlawanan bersenjata dan ada peristiwa-peristiwa diplomasi. Jadi memang Indonesia sebagai sebuah negara pada saat itu yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945 berusaha untuk mengusir lagi Belanda yang datang berusaha untuk menduduki lagi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang Belanda ini memang mungkin Belanda ingin datang kembali karena pada saat itu Belanda itu banyak melakukan perjanjian-perjanjian ya Mas Oji ya dengan kerajaan-kerajaan pada masa lalu. Jadi mengenai pembagian kekuasaan, menyerahkan kekuasaan seperti itu. Jadi Belanda berusaha mendatangi lagi Indonesia untuk menguasainya. Kenapa dapat Jokowi belum ada? Ya, biasanya banyak pertanyaan seperti itu. Karena saat ini Presiden Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan untuk arsipnya belum bisa diakuisisi karena masih dalam bentuk pasal-pasal yang ada di Sekretariat Negara seperti itu. Dan apabila teman-teman ingin membuat atau mendengar suara para presiden, siapa tahu ada kangen dengan suaranya Pak Harto atau suaranya Bapak SBY, silakan. Silakan. Oke, agak-agak sedikit remang-remang. Kenapa? Karena kami membuat sesuai dengan ucapan Presiden Soekarno pada saat itu ketika awal masuk ke tahun 50-an sampai 65 banyak peristiwa separatisme yang terjadi dan Pak Karno bilangnya ini adalah masa fikar periculoso, memberontakan PKI Musuh di Madiun pada tahun 1948 dan ditutup dengan pemberontakan G30S tahun 65. Kita sudah ada pernyataan yang masuk langsung kita. Ya, ini kita masuk setelah orde baru, kita masuk ke orde reformasi. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini jadi penggambaran suasananya pada saat itu mungkin teman-teman atau bapak ibu ada yang pada saat itu mengikuti. Ya, saya tahu sebagai bagian dari sejarah seperti itu. Di gedung MPR DPR pada saat itu yang diduduki oleh mahasiswa. Nah, singkat saja mungkin Mas Oji langsung. Silakan. Dengan adanya amandemen Undang-Undang 1945, kemudian juga adanya demokratisasi,
Kemudian juga, nah ini yang muncul otonomi daerah yang sebelumnya sangat sentralisasi, dan karena dari reformasi ini muncullah otonomi daerah. Kemudian juga dahulu ada yang dikenal dengan nama Dwi Fungsi Abri. Dwi Fungsi Abri ini adalah bagaimana fungsi Abri sebagai militer, sebagai penjaga kedaulatan rakyat, dan juga sebagai sipil seperti itu. Pemerintahan. Dan kemudian ini berantas kakaknya, ini juga masih tanda tanya apakah benar. Yang lalu tegakkan supremasi hukum seperti itu. Tapi ini adalah tuntutan dari reformasi. Saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat. Ini adalah suara Pak Harto langsung. Dan di balik surat ini ternyata ada tulisan tangan beliau. Di sini tulisan tangan beliau menerangkan bahwa beliau meminta maaf dan seluruh rakyat Indonesia apa yang telah terjadi selama pemerintahan beliau. Selamat datang di Restorasi Arsip. Ya, ini unit restorasi arsip yang tugas fungsinya yaitu merawat, memperbaiki arsip statis yang ada di ANRI, ya, baik itu kertas maupun non kertas. Terus punya tugas juga memberikan penanganan terhadap arsip yang terdampak bencana di wilayah kita di Indonesia. Yang ketiga, melestarikan arsip warisan budaya Nusantara kita di Indonesia, yaitu fungsi kami secara umum. Nah, di samping itu kita juga melakukan penanganan terhadap lebih spesifik lagi arsip masyarakat dalam program Laraska, layanan restorasi arsip keluarga, yang seperti kami lakukan di awal tahun 2020 ini. Masyarakat Jakarta dan sekitarnya terdampak banjir. Sampai sekarang arsipnya masih di sini, ada juga masih membawa masyarakat ke sini, dan kami layani sepanjang periodisasi tahun 2020 ini. Dan itu kami peruntukkan untuk masyarakat secara gratis, khusus yang terdampak bencana. Itu. Nah, sehingga kami memberikan layanan dan sesuai dengan perintah dari pimpinan, memberikan layanan langsung kepada masyarakat, khususnya dalam rangka penanganan arsip yang terdampak bencana. Banyak sekali manfaat yang kami rasakan, yang kami terima dari masyarakat, masukan juga dari masyarakat, dan kami sangat bersyukur arsip-arsip masyarakat yang terdampak bencana di tahun 2020 ini bisa kami tangani secara keseluruhan. Hampir 800 kepala keluarga yang datang ke sini membawa arsipnya di sekitar Jakarta dan sekitarnya. Kalau hitungan lembar, kalau kami di arsip itu hitungannya lembar, itu di atas 30.000, 40.000 lembar arsip kertas yang kami tangani. Nah, itulah kepedulian kami kepada masyarakat. Nah, untuk arsip-arsip yang statis yang ada di sini di ANRI, itu dari arsip dari zaman VOC sampai yang terakhir sekarang. Dan seperti yang rekan-rekan mungkin di media sudah melihat juga, kami terakhir sekali sebelum arsip teks proklamasi dibawa ke istana. Nah, di sini yang direstorasi terlebih dahulu. Jadi kami memastikan setiap periodisasi untuk merawat arsip-arsip tersebut, apalagi arsip kebanggaan bangsa kita, teks proklamasi.
seperti ini, namanya film Atlas. Film kelas. Film Atlas seperti ini. Jadi nggak boleh pakai selotip ini. Nah yang tadi SOP kita sambung, jadi nggak kelihatan. Dan ini tuh transparan, nggak terlihat. Produksi Jerman. Kita menggunakan ini import dari Jerman. Oh, jadi Film kelas. film Atlas tipe P. Dia ada berbagai macam merek, tapi kita ambil tipe P yang transparan. Ini yang khusus untuk arsip gitu ya? Untuk semua arsip yang kita pakai, maupun arsip yang tempo dulu atau sekarang, kita pakai ini tipe P. Kecuali untuk yang tebal kita pakai P90. Beda lagi. Mas, biasanya ada surat-surat yang nggak bisa diselamatkan nggak kalau yang udah dibawa sini? Juga kita usahakan tetap utuh, tetap yang bisa lah dibaca minimal gitu. Pasti ada yang. Jadi kalau kayak gini kita pakai 15 ini, nggak boleh pakai selotip ini. Ini setelah kita keringkan di situ, lalu kita setrika, setelah kita bersihkan. Nah nanti ini kita enkapsulasi seperti ini. Enkapsulasi itu beda dengan laminating. Jadi enkapsulasi itu kita menggunakan media plastik, asalon. Jadi menggunakan plastik, nanti menggunakan bubble tip. Dan dia kalau ketika dia banjir, sobek, dia nggak akan menempel. Kalau laminating kan dia akan menempel. Contoh. Jadi lebih aman gitu. Kalau melihat contohnya saya ambilin dulu. Untuk proses enkapsulasi ini sebenarnya bisa dilakukan sendiri oleh Bapak Ibu. Mungkin ada tujuan untuk lebih untuk menjaga atau memelihara arsip-arsip dari kerusakan seperti itu. Nanti untuk prosesnya tidak terlalu sulit, tidak seperti laminating yang Mbak Dona jelaskan yang harus di-press. Bapak Ibu cuma menempelkan kertasnya, kemudian di sela-sela kertas ini ditempelkan dengan diluruskan saja. Nanti bisa dilihat. Kalau di situ terdapat banyak video-video yang gratis. Terus ini tadinya agak Mbak, jadi nanti kalau di tes ini jadi bisa urus kembali. Itu prosesnya berapa lama Pak untuk satu buku nih biasanya? Kalau ini kan proses pertama kan pengeringan dulu Mbak. Jadi pengeringan pakai kipas, baru pengumbrian, baru pengopresan, baru kembali lagi ke uji lagi. Tadi. Ya. Terus dari pengeringan sampai. Kalau pengeringan itu bisa 24 jam Mbak. Jadi kena kipas terus. Jadi alat-alatnya ada. Itu dengan plastiknya, dengan kertasnya. Ya. Tapi sebelumnya kita keringkan terlebih dahulu. Kita keringkan, terus kita press. Kita keringkan dengan menggunakan pasangan. Dan kalau untuk arsip masyarakat masih tergolong bagus, jadi nggak perlu begini. Jadi kita cuma membersihkan dengan alkohol atau etanol, terus kita rapikan lembarannya yang lipat kita ini, yang sobek kita sambung, dan endingnya itu kita lindungi semacam namanya metode enkapsulasi seperti laminating dulu kalau ada contohnya. Jangan dikira laminating itu aman, enggak. Laminating itu bukan anti air sih. Ya, karena air masuk, kita yang sulit melakukan restorasinya, melepas itu satu sisi, melepas plastiknya itu 3 jam saya. Dan resiko yang kedua, bahan kertas yang digunakan, misalnya jasa sertifikat itu sangat bervariasi, dan caranya pun, modalnya pun, kesabarannya cukup tinggi, gitu. Jadi kok itu ijazah kita minta tolong restorasi itu semua dikerjain sama ahli. Iya, kita. Jadi kalau misalkan setelah itu ijazah atau lisensi saya harus dilakukan atau bilang kalau baru, kalau nanti laminating udahlah, ya kan. Kalau yang kesini jangan. Lebih bagus di enkapsulasi nanti. Udah tahu kan nanti kan? Iya.
Ya, karena apa? Itu apabila terjadi bencana, kita mudah merestorasi. Jadi pinggirannya itu tinggal seret, penting hasilnya ambil. Kalau laminating, nanti lihat di YouTube kami. Karena ini udah program kami di sini, kita mulai bersosialisasi, melakukan bimbingan teknis, dan dilalahnya pandemi gitu. Ya, kebetulan ini baru kita viralkan di tahun 2019 program Laraska ini. Gitu. Saya di sini, bahkan sampai diundang oleh anak-anak mahasiswa yang mengikuti KKN di desa di mana tuh Tangerang sono, Lumiliang sama lagi jauh, perjalanan 6 jam dari sini. Kami datang. Kayak sosialisasi tentang Laraska, ya layanan restorasi aset keluarga. Kita memperkenalkan perbedaan laminating dengan enkapsulasi itu. Bahkan kita memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat agar bisa mandiri. Ya, itu endingnya program kami. Jadi tidak hanya sekedar melakukan restorasi Pak ya, tapi juga ada edukasi yang di masyarakat. Iya, silakan. Kami memberikan bimbingan sampai ke RW. Kalau Jakarta hampir semua di kantor dinas cabang lewat Jakarta Timur, Jakarta Utara dari restorasi atau masyarakat di sana. Kemarin baju pelumpur seperti ini kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kalau ada yang sobek kita sambung dengan seperti ini dengan termoplas. Nah, kalau ada ijazah atau yang harus kita enkapsulasi seperti ini, kita melakukan enkapsulasi menggunakan. Oke, bagaimana? Kita lanjutkan. Terima kasih Mas. Teman, saya baru saja selesai mengikuti tour bersama Andri. Ternyata banyak hal-hal baru yang saya temukan gitu. Salah satunya adalah tempat restorasi gitu. Jadi Andri itu menerima layanan untuk masyarakat merestorasi atau memperbaiki atau mengembalikan kembali kualitas dari dokumen-dokumen yang mereka punya. Jadi mereka bisa merestorasi gitu agar bisa tetap ada gitu arsipnya. Menarik sekali, kita dapat mengetahui perjalanan bangsa. Jadi sesuai dengan slogannya Andri gitu. Kita benar-benar arsip ini benar-benar merekatkan bangsa gitu. Jadi dari situ kita dapat memperoleh apa ya, rasa nasionalisme gitu. Jadi kita sangat menghargai kearsipan gitu, jejak-jejak perkembangan bangsa gitu. Jadi Andri ini menyimpan banyak, melestarikan supaya anak cucu kita masih bisa melihat kejayaan, jejak-jejak kejayaan bangsa itu. Terima kasih.